Bukan aja Prima JC tarifnya udah turun-turun. Ya mas, kamu kan nggak tahu operasional bis berapa. Nggak ada perusahaan yang pada dasarnya usaha pengen rugi itu nggak ada. Dan margin di dunia transportasi itu dikit mas. Makanya pengusaha-pengusaha nggak bisa aneh-aneh. Margin keuntungan dunia transportasi itu dikit. Jadi kalau pola hidup pengusahanya buruk nggak jalan perusahaan. 149 kayak balik. Nggak jalan. Ya, 149 mana? Balik mana? Kalau pengusaha nggak disiplin, wah benar-benar nggak tirakat ibarat. Arah mana dia? Nggak jalan. Arah Madura mas. Madura. Bongkar Bangkalan. 83 ya. Bongkar Bangkalan dulu itu. Iya, Bangkalan. Belum arah ke timur, belum. Jadi jangan pernah bilang harga tarif bis itu mahal. Oh, iya. Kamu nggak tahu operasionalnya berapa. Yang balik 083. Karena setahu gua nih, Nyebrang sini kan? semua perusahaan bis dari ujung Aceh, ujung barat sampai ujung timur, Ini gua hitung harga tiket mereka dengan operasional mereka. Bro, tipis banget dan itu masih spekulasi sih. Bangkalan baru arah balik. Oh. Dia masih pas udah kan? Iya, masih mau arah. Jadi tuh, khusus gua ngomong untuk dunia transportasi ya. Kalau dunia yang lain gua nggak ngerti lah. Tapi kalau untuk transportasi, akap dan AKDP, setahu gua, sepengetahuan gua, dari harga tiket mereka semua marginnya tipis. Jadi kalian kalau beli tiket bis jangan pernah bilang mahal. Salam dari Pati mas. Siap. Waalaikumsalam. Tanjung Priok sampai Jepara habis mas sampai tanggal berapa? Waduh, emang udah habis sih? Tanggal berapa? Justru dia nanya nih, tanggal 27-28 udah mulai habis. Enggak, masih ada. Masih ada kok. Coba aja tanya dulu. Mahal murahnya tiket bis loh. Iya, gue tuh ngitung buat semua. Baik yang harga murah sampai harga tertinggi itu udah gue hitung dan gue udah tahu gitu. Makanya gue bilang nggak ada satupun PO di Indonesia ini yang jualannya mahal, itu nggak ada. Murah semua. Semakin murah semakin berkurang fasilitas dan pelayanan. Pasti. Karena pasti akan ada nilai yang dikorbankan sama dia. Dari tanggal 28, 29 dari Kerawang ke Sukoharjo habis mas. Iya. Hah? Suruh jual nawarin batasnya lah. Berarti suruh bongkar batas. Iya, nggak apa-apa. Jual non toilet tambahan. Ada tambahan non toilet tapi kalau untuk yang regulernya emang udah habis semua sampai tanggal 30. Mas lihat info bis Pantura penyelenggara mudik gratis ada 19. Gue ikut yang dari kementerian aja karena dimintain tolong aja kemarin. Tapi mereka bayar kok, bayar full. Itu 28 armada dan gue ngebantuin 1 hari di tanggal 28. Karena gue nggak mikirin masalah duitnya. Kalau duitnya mungkin perusahaan dapetnya sama aja, tapi kan jatah agen-agen gue jadi berkurang mas, kasihan kan. Mereka juga ngarepin lebaran ini buat sarana pendapatan mereka. Mas gaji di roll sama. Bapak tuh orangnya adil. Mas kira-kira harus lebaran mulai tanggal berapa? Mulai besok ini udah ada harus lebaran. Dari awal bulan kemarin udah ada harus lebaran. Cuman semakin mepet semakin rame. Mobil kecil kayak pickup aja ongkosnya minta kecil mulu, kalau ban meletus angus. Tanggal 28 dari Kemenhub. Kan aku tadi udah bilang, aku bantuin yang dari Kemenhub aja. Yang lain-lain nggak bisa ngelayanin karena aku fokus ke agen-agen. Arata divisi pasar jadikan bantuan untuk divisi akap. Pertanyaannya tambahin. Akankah dijadikan bantuan untuk divisi akap? Iya. Bukan dijadikan divisi akap, tapi diperbantukan untuk divisi akap. Pertama kali ngudut dari umur berapa mas? SMP kelas 2, udah 25 tahun. Lu mau ngocehin gua soal rokok, telat.
Tanggal 29 Cipulir lain Pekalongan udah habis Mas. Ada Ji, bilangin Herman. Siapa yang ngomong habis? Siapa yang ngomong habis? Lu hati-hati lu, calo-calo sono yang luar suka ngomong Haryanto habis. Hubungin agen resmi. Biasalah. Kirimin nomor teleponnya, ngubungin ke siapa dia. Halo, Assalamualaikum. Yoli. Mas saya biasa ngasih sekedar 10.000 buat kerup atas, tapi setelah kerup atas jadangan kumpul gue kemarin gak mau nerima uang dari saya Mas. Anjir, oi. Nggak ada hubungannya sama kumpulan kemarin sih, karena gue nggak pernah membahas hal itu. Gue cuma ngelarang mereka menjual lebih dari kursi yang udah ada satu, dan mereka nggak boleh bawa penumpang jarak pendek karena akan memberikan image buruk perusahaan kepada perusahaan lain yang makan dari jalur itu. Jadi gue pengen mereka menegakkan standar operasional yang udah gue tentuin. Dari itu aja mereka hidupnya udah lebih-lebih. Divisi ekspedisi sibuk juga ya Mas, lumayan. Ya Allah ya Karim. Durian mana? Ini mana? Duluan. Di Cemong. Ini yang di Jack. Telepon. Lupa gua ada kiriman durian. La 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 Ya, la gua la kamu rame kafe. Bilangin anak-anak jangan nutup. Penumpangnya rame, orang rame ya. Di Presno enggak. Jangan nutup bis kalau buat batas non toilet. Closein aja. Lah, kali jarine kowe wolu, lah kowe wolu di sini piro-piro mah. Ya. Mas berarti standby di Sumber Harta. Iya, aku H-1 baru pulang. Hah? Buka aja. Lebih itu orang bos Kevin lagi. Saya kan orang bos Kevin kalau siswa. Ya wes Mas, aku mau tidur. Salam dari mana? Siap. Waalaikumsalam. Di Siburo Darus semakin jos Mas. Amin. Alhamdulillah. Mas tanggal 26 Tuslah tuh dari tanggal 8 udah mulai naik, ada kenaikan. Senang durian juga dong. Musan King doang. Durian mahal. Cemong. Sini yuk, goreng yuk. Aduh, dirica-rica enak ini. Insya Allah minggu depan tak jualan Sumber Harta Mas. Siap. Akhirnya ada lonjakan gua paket, kalau lonjakan apa? Lonjakan harganya apa lonjakan pengirimannya? Kok warnanya agak putih? Biasanya kuning banget tuh. Enggak, Musan. Wah, mantep nih, gue doyan yang kecil-kecil begini. Aduh. Kuning banget warnanya ya. Gila, ini durian paling enak, boy. Iya udah. Pas itu mana? Giginya tipis banget. Iya. Kuning banget, iya. Ngopi sambil minum durian apa nggak mabuk Mas? Biasa aja. Besok kayu lu modal berapa, Jay? Kayu. Durian Bang. Durian. Awas, biasanya jangan banyak, ntar jalan begini lagi. Jam lu sore semua. Malam itu. Durian bawor, enggak, Musan King. Ya, asal pan nyuruh-nyuruh bos makan kambing banyak.
bukannya nyombong ya, gua aja belinya cuman jarang boy, 2 bulan sekali belum tentu. Cicilan Ini satu biji begini 1.400.000-an, satu bundar 1.400.000, 1.200.000, mahal boy. Lu makannya kalau bareng sama gua aja, jangan beli sendiri jangan. Makan durian kagak nawarin, ini gue pamerin. Kabina-bina. Lu habis makan durian ini makan durian lain kagak ada yang enak. Serius. Lidah kita udah rusak, Mas. Mas masih sering nonton live-nya Paskol sejak pisah sama Luan-Luan udah malas gue. Jarang, karena jarang nongol di FYP TikTok gue juga. 190 sampai mana dia? 190. 190. Pamer lagi kalau boleh Mas Rian ya. Kok montong sih? Musang King. Tapi yang lokalan lebih berarti lo belum pernah makan Musang King. Gue dulu juga mikirnya begitu montong is the best. Tapi begitu gue makan Musang King, durian lain langsung gak mau gue, gak ada rasanya. Musang King ini pahitnya dapat, manisnya dapat, pokoknya imbang dah. Durian Musang King 1 kilonya 400 berapa gitu Mas? 400-an kalau di tempatnya ini. Sekarang naik Mas katanya. Berapa? Pokoknya jadi naik. Wah, harganya naik lagi. Wah, meremo no. Dapat dari durian mah bahenol. Bijinya kecil kalau dibandingin sama dagingnya, kecil banget. Enggak, kambingnya udah banyak. Gue barusan makan sop kambing tadi sama sop kambing sama Ridwan Hanif. Masih ada. Jadi ini kambing, kopi, duren. Ini boy, ngetes badan. Nggak berani ya? Hah? Ini Musang King kagak ada kolesterolnya. Gue makan satu kagak puyeng. Gue kalau makan durian lain segaris doang aja pusing pala langsung. Musang King kagak, nggak tahu gue. Heran gue juga. Rasanya tuh yang penting Jis, rasa mbak. Gila lu, rasanya udah berasa balikan sama mantan Jis. Apa? Harga segitu kulitnya bisa. Enggak udah makan. Gua udah makan 2 garis. Ki lagi. Hah? Pahitnya beda gimana? Kan gua udah bilang. Durian ini mah jangan dikata durian biasa, lewat. Montong paling mahal juga lewat sama Musang King. Pak, masih ada 2, Pak. Ini Bahenol gua promosin mulu tiap hari tidak pernah dapat diskon apa? Malah tambah mahal. Suwe. Pasti gratisan, enak aja gratisan, gak mungkin lah. Kagak endorse ini. Gratisan mah tiap hari gue makan. Rokok gue mana tadi? Mas tanggal 5 Mei ke Purwodadi. Ada. Rokok gue tadi. Di tas lu mana tas lu? Sorry. Yes. Jangan ngomong mantan, ntar denger balik. Wah iya. Kulitnya dijual nggak Mas? Mau lu rebus ya? Atau lu kasih air gitu? Wah jangan. Lu mending kesini aja gue kasih. Kapan beli lagi Mas biar bisa main ke Sumber Harta? Iya, lu mainnya kesini nunggu gue pas beli aja. Lu jangan beli sendiri, jangan. Lu gaji UMR beli Musang King setengah gaji habis. Buat makan sekali doang, jangan. Lu makannya bareng gua aja, nebeng sama gua. Gua beliin.
Mas jenengan orangnya humble, coba praktek kalau lagi marah. Emang pernah lihat gue marah sama guru? Enggak pernah. Belum pernah ada yang lihat kayaknya. Saksi masternya lebih memilih untuk diam. Itu udah dihabisin, Is. 177 udah mana aja? Ayam kan? Ya, 177 188. 188. Ji, lu masih kurang. Berapa ya? Masih kurang berapa bis? Enggak kurang. Pasti. Buat jaga. Puterannya aja yang jauh-jauh. Paling terakhir yang mana? Ruantoro. Besok ada angkatan lagi nggak? Banyak pagi. Berapa? Banyak besok pagi. Yang penting angkatan paginya selamat dulu aja. Yang dan siang sorenya pikir belakang. Pernah lihat marah sama Yanto? Belum. Pengen banget rasanya ketemu Mas Rian, pengen. Ayo. Wow, mana pisau? Halo. Ah. Wah, nggak ada pisau, gue pengen debus lagi ya kan, pengen atraksi. Ayo sini. Mau tangan kosong? Apa mau pakai sajam? Gue makan 005. Gue makan 005. Yang mau beli bilang aja kalian temennya Mas Rian. Oh iya, dapat diskon, Bu. Ciarangnya kan berarti. Tuh kan Mas malah puyeng kagak, gua kagak puyeng. Biasa aja. Gua nyari tisu. Gue belum setan ya. Hari H plus 2 lebaran harganya 480. Udah mulai hari H plus 2 kan dari timur masih kosong, Mas. Ya wes, Jadi dari baratnya biasanya masih mahal, masih agak naik harga. Habis berapa bungkus Mas rokoknya sehari kalau sama aja? Kan malamnya sama siangnya dibalik. Mas naik harga tanggal berapa, mau infoin si Firja KW mau pulang kampung katanya. Lu kalau butuh tiket telepon gua apa WA gua aja sih, Bon. Kayak sama siapa aja. Mas berarti suka ada bukber bareng nggak Mas? Tiap bukber bareng. Tiap hari malah. Tiap hari bukber gua di sini. Lu kalau pengen gabung di sini silahkan. Oh cuy, malah kalkulatornya rusak. Malah berapa bulan sekali Mas normalnya? Ya nggak berapa bulan lah. Berapa PP udah ada keluhan ya maintenance. Kan bis jalan terus tiap hari Mas, nggak kayak mobil pribadi jalan sehari cuma berapa jam. Mas sekali-kali bikin vlog sama istri, wah kamu nggak ngikutin Pak Arianto official, banyak kontenku sama Alina. Monggo disimak lagi, ditonton. Cuma bisa habis maghrib. Minta WA sama Mas Didi, izin Mas. Iya, iya Bon. Nggak apa-apa. Lo kan masih ada nomor gua sih, orang nomor lu juga masih gua simpen. Ntar gua ping deh. Rasari masih enggak. Lo sama Ridwan Hanif upload tanggal berapa? Paling besok sore. Gue sehari mau usahain mulai besok 1 hari konten 1 kali naik. Kelebihan tiket HR dan harus pindah haluan. Nggak apa-apa boy, berbagi rezeki sama yang lain. Haul Habib Soleh Tanggul berangkat Mas tanggal 15 ya? Berapa? Nggak bisa 14. 14 ya? Enggak. Aku ngurusin arus balik. Saya izin tuh Mas. Saya izin dulu. Iya nggak apa-apa. Udah diwakilin sama Haji. Ah tapi ada perwakilan yang berangkat. Bagus. Di Agus adikku pasti berangkat. Saya izin Mas, ngawal aja. Nah, semua aja tutup aja besok. Agak makan. Jadul bener di ping. Lah emang apa bahasanya? Kan emang ping kan. Buat ini nolek. Itu yang di Arianto official pas wawancara Mbak Alin kebongkar semua rahasia ketua garangan. Astagfirullah, masih aja diinget-inget itu. Pengen gua take down duitnya gede. Aduh. Udah lah biarin. Mas ada acara open house segala sih pasti open house. Bukan acara, tiap hari open house. Alhamdulillah makasih Mas, siap Bun. 001 katanya jalan Pak. Mas sewa HR Parwis H+2 bisa Mas harganya tapi pasti kan beda harganya naik.
Udah habis tuh durian. GG. Satu biji dimakan ber-6. Iya. Insya Allah kenyang banget. Ya Allah, nikmat mana lagi yang mau lu dustain ya Allah. Lu mau dustain nikmat mana lagi lu? Mas kok upload durasinya tambahin mas? Aku tuh lagi luar biasa mas padatnya. Jadi sebisa gua ya. Tapi gue usahain lah. Besok yang sama Ridwan Hanif lama tuh, sejam ada setengah jaman. 30 udah ke Kudus belum? Tanggal 29 mungkin aku ke Kudus kalau tanggal 30 ke Kudus. Tanggal 1 udah di Kudus insya Allah. Mas travel gelap mulai berkeliaran gimana tanggapannya? Ya biarin toh ya, orang nyari makan buat lebaran. Biarin. Hari-hari biasa aja gue biarin. Kalau kadang gue nyeletuk soal travel gelap, itu gue sedang membahas sistem, bukan membahas pekerjaannya, aktivitasnya bukan. Gue ikhlasin boy, lillahi ta'ala, ikhlas gue. Karena rezeki nggak akan tertukar, gitu loh. Jadi lebih baik kalau mulut kita ini kita pakai untuk mendoakan mereka, mudah-mudahan mereka diberikan keselamatan, rezeki yang berlimpah, hidup yang berkah, itu aja. Apa yang mau lu cari? Rezeki udah dipatokin sama Allah. Rezeki udah ada bagiannya masing-masing, nikmati saja bagianmu. Betul. Cuman sistemnya tetap nggak bisa kita terima karena kan ilegal, itu aja. Video Mas Aji kapan keluar Mas? Aji enaknya Ridwan Hanif dulu apa Aji dulu ya? Ridwan dulu mas, diselingin, jangan orang karyawan. Oh enggak, Aji dulu baru Ridwan, habis itu baru lu. Iya, kalau saya menjelang lebaran tuh biasanya tuh rame. Enggak. Lebaran. Kayak biskuit aja. Lu dapat jatah nyembelih enggak? Nyembelih mana? Nyembelih apaan kek? Oh, sini enggak ada. Sapi bang. Kalau korban ya? Korban. Kalau Idul Fitri enggak ada ya? Enggak. Doa selalu terbaik untuk Armada. Amin amin. Mas satu izin KPS itu bayarnya berapa? Hitungannya enggak satu KPS, satu SK. Kalau percetakan KPS doang mau 1 juta berapa? Per SK mas ngurusnya. Satu SK ntar ada berapa izin? Mas penentuan harga tiket lebaran berdasarkan apa? Berdasarkan pengeluaran operasional. Semua juga berdasarkan modal. Orang bisnis apapun juga penghitungannya pasti berdasarkan modal. Hah? Capek dia. Pusing itu dia tadi ngomong di mobil, pusing makan kambing. Siapa? Amri. Gue tadi makan kambing 2, enak tuh masakannya, cuman emang dagingnya ada. Nah, iya, makanya aku bilang agak puyeng, soalnya pasti daging tua. Lagian lu bisa ngenalin kambing tua sama muda gimana caranya? Puyeng, empuknya mas. Empuk sama puyeng. Empuk, yang sop tadi empuk. Enggak, masih keras. Keras. Masih bukan yang sini. Gimana? Sop tawi. Oh, iya. Sapi sama kambing beda loh. Itu kamu kambing. Buka, oh iya. Sop kaki kambing. Oh kaki kambing sini. Oh iya, beda itu kan kambing muda. Kan memang kalau tukang-tukang sate mah dia patokannya kan pemasoknya udah dihitungin loh. Berapa bulan paling. Cuman tua tadi. Salam dari Pondok Gede, waalaikumsalam. Mas Liveri HR yang apaan tuh? Oh semua karya gue pasti orang seneng. Liveri bikinan gue seneng semua orang. Mas punya akun TikTok ya ada. Sikat mas yang komer ngapain disikat udah pada tua. Kalau ngejoprak tinggal syukurin aja. Doain mudah-mudahan pada tobat dapat hidayah ya kan. Bro, gue ini kumpul sama supir angkot dari kecil. Tolong, Dik. Jadi udah. Dik. Angkatan paginya darah. Iya, maksudnya angkatan pagi lah nyanda. Udah sampai mana Ji? Saking Pulau Gebang.
Di mana di posisi? Batang. Arah ke sini. Nyampe lah. Nyampe. Halo. Orang nggak mah belum macet. Ye. Halo. Madura Mas. Bis jalan di Trans Jawa paling banyak PO mana Mas? Halo. Ntar gua kalau ngomong dikira sombong. Ya. Kalian hitung sendiri aja lah. Mas Dra kayaknya ngapain ke Aceh ambil bis lagi? Kagak. Beli laker boy. Makanya saya banting usaha ke kuliner mas, soalnya supirnya gak mau dikasih tahu, akhirnya tak jual semua mobil. Ya begitulah mas, emang beratnya orang hidup di transportasi itu begitu. Menjadi pimpinan mereka itu mudah, cukup punya modal, udah bisa jadi pimpinan. Tapi diterima oleh mereka itu sulit. Di dunia transportasi ini bisa diterima oleh rekan-rekan kerja kita itu sulitnya minta ampun. Kalau cuma buat jadi pemimpin doang, buat jadi bos doang, lu punya modal udah bisa mimpin. Tapi yang terpenting kan bukan itu. Yang kita pimpin mau nerima kita apa enggak. Kalau mereka nggak nerima kita, mereka kerjanya kan kucing-kucingan pasti. Baik di depan lu doang, ngedongkol di depan lu doang. Tuh, berarti dunia transportasi begitu. Beda sama SDM orang-orang kantoran ya. Yang kerjanya eksak, jelas 1 tambah 1 sama dengan 2, udah. Jam 8 berangkat, jam 5 pulang sore. Kalau kayak gini kan enggak. Di bidang kita, industri kita kan mereka setiap hari di jalan. Mereka bawa bisnya kayak gimana kita nggak tahu, bener apa enggak kita nggak tahu, penumpang kita dilayanin baik apa enggak kita nggak tahu. Kan semuanya jadi modal kepercayaan semua jatuhnya, ya kan? Beli laker se-BPKB-nya. Buat ternyandang mas. Aku tuh nggak pernah mas, nggak ada budaya aku lebaran beli baju baru gitu, nggak ada. Nggak ada. Gue baju kalau masih gue pakai nyaman ya nggak ganti. Celana gue pakai masih sobek gitu gue jahit lagi. Pokoknya selagi bener-bener belum rusak belum belanja lagi. Dari dulu sampai sekarang begitu. Arah barat. Mas, saran jika kita sudah tidak nyaman dengan pekerjaan kita enaknya gimana? Udah sering bahas gue bener. Kalau kita udah jadi kepala rumah tangga itu mas, kerjaan nyaman apa enggak nomor 2 mas. Gajinya ditungguin sama orang rumah. Jadi nyaman enggak, seneng enggak, menikmati apa enggak, udah bukan hal yang prioritas lagi. Prioritas itu nerima gajinya, bisa buat nafkain anak sama istri kita, nyukupin kebutuhan mereka, sambil cari peluang pekerjaan yang lebih baik yang bisa bikin kamu nyaman. Orang zaman sekarang seneng ngejar gengsi, ego, dikit-dikit nggak nyaman, dikit-dikit nggak PW, dikit-dikit nggak seneng sama kerjaan. Kayak gampang nyari kerjaan, ntar giliran nganggur nyari kerjaan susah, teriak-teriak. Ya kan? 1, 2, 3, 4 ya telat. 4 maksudnya dari 1 sampai 4 ya telat. Oh, ya berarti 5. Izin off mas, monggo silakan mas. Senior lovebird, wah ini pecinta burung nih. Kalau saya sering baju lebaran mas, soalnya iya sama gue juga. Selagi belum kecilan ya mas bajunya, iya. Pokoknya kalau udah nggak bisa dipakai baru gue ganti. Emangnya lu lebaran apa baru? Rian Mahendra kagak. Apa itu baju lebaran? Apa itu baju lebaran? Yang penting sarungnya BHS. Yang penting sarungnya BHS. Gue kemarin dikasih sama Dewi tuh sarung hadiah. Gue liatin harganya 1.600.000 BHS. Amplopannya kulit. Bos, sini mas, siap nampung. Sini mas. Gue seumur hidup baru itu lihat sarung harga 1.600.000. Jangan. Wah, Gus Ibnu banyak mas. Hah? Gus Ibnu banyak. Banyak dia THR-an dari mana-mana, masjid dari apa orang dia ngisi khotbah mulu. Yang kulit-kulit jarang mas, mas yang kerdusan. Itu bungkusnya kulit no, Iya. kantongnya kulit, kayak tas kecil gitu, ceplekan. Gue liatin harganya ada bandrolnya, mungkin adik gue mau pamer apa gimana, gue juga nggak ngerti tuh. Dewi beliin sih harganya kagak dikletek dia, kan kayak pengen nunjukin dong, ini mas lu gue beli sarung mahal gitu kan. Royal mas. Yang Royal. Ada lagi yang 7 juta mas. Ada. BHS 7 juta sarung, Yang FS bisa 15 juta. Mas. SGE, FS. sarung 15 juta. Iya.
Buset. Ya kalau saya masterpiece aja mas. Kalau musim lu pakai yang 2.700.000. Gue bisa beli sarung 200.000 juga udah bisa gue pakai. Wow, beda mas kalau lagi sholat apalagi ngimam. Allah, wah beda. Sama yang Wadimor beda. Dulu lu masih inget ya lo zaman kita di pondok rame-rame sarung yang lencir-lencir 50 ribuan. Iya, sarung gloyor Cirebon. Sarung gloyor Cirebonan. Iya, sarung malu beda ya kalau takbir ya. Sarung mahal sama enggak tergantung. Iya. Iya, bener juga. Orang kata Gus Lukman pakai BAS sholat nggak punya wudhu. SGF, SGT sampai pas gimana? Kata Gus Lukman, gue sholat pakai sarung BAS nggak punya wudhu katanya. Bercanda sih. Iya. Betul ya, Pak. Iya. BHS SGT sampai 4 juta baru tahu gua, boy. Iya, Full Sutra. Ada mas agak murah sarung mangga 400.000. Nah, itu udah mahal buat gua, boy. Permulaan. Sarung gajah duduk mas udah nyaman mas. Iya banyak juga gua sarung gajah duduk. Ade ngasih masa abangnya gak ngasih ke adenya. Iya gua nggak tahu tuh Dewi ngasih dalam rangka apa ya, lupa gua waktu itu. Ada momen waktu itu ngasih. Baru tadi gue liatin udah lama dia ngasih, cuman baru kemarin pas gue pengen kesini gue buka ini sarung apaan, gue kira tas ya, tas kayak model kulit begitu. Gue lihat ada tulisannya BHS, gue balik kok harganya masih ada, ini adik gue songong amat gue. Tapi mahal 1.600.000, 1.600.000 sarung. Yang nyuci hati-hati tuh mas. Yang nyuci Apa emang? hati-hati. Nyuci hati-hati emang enggak gimana bedanya? Nyuci mah nyuci aja. Wah kalau BAS mah beda, ini dipakai dibawa ke laundry hancur. Mas bini saya Dibawa ke laundry hancur. dibawa ke laundry Hancur. berarakan. Bukannya cuma tenun doang ya yang kudu dijemur di. Itu kan tenun mas, Oh, biasa tenun. Mas kalau makan sate sapi agak kurang, enggak, seneng gue. Sarung sapir endorse-nya Ridwan Hanif. Gue juga ada sapir yang biasa gue pakai yang putih itu yang gloyor, gue seneng banget itu sapir itu. Tapi sapir tapi kok bukan sapir itu ya? Sapir BAS ada nggak sih? BAS sapir. Enggak, Kalau BAS itu sama Atlas. Oh, Satu pabriknya. sapir apa? Beda lagi, beda pabrik. Berarti kalau sapir emang cuma satu itu aja sapir, nggak ada sapir-sapir lain. Nggak ada. Oh berarti ya itu. Enak banget itu. Satu pabrik. Kalau ada grade juga. Iya ada grade-nya, ada ininya. Kalau Atlas, BAS itu PT-nya BAS Tech, Gresik. Paham lu ya? Biasa kulakan ya? Hah? Bisa belanja lu ya? Kagak. Biasa kulakan dagang. Mau nyari yang murah di sono di Gresik. Sampai Jakarta Tanah Abang mahal. Itu minta dirembes kali mas, ya kali ya. Mungkin adik gue secara nggak langsung gini boy, mas ini gue beliin sarung harga segini, besok kapan-kapan kalau gue lu gantiin segini juga harganya. Wah, bisa jadi. Sarung biasa nyuci gak pakai sabun mas. Iya. Biasanya kalau gue dulu nyuciin punyanya kiai gue waktu gue di pelosok itu dicelupin doang terus dijemurnya pakai bambu atas bawah gitu, tekan tarik. Mana lagi aja yang punya? Ada mas sarung mereknya Sobat Gurun. Apaan tuh? BAS sebulan gak dicuci masih wangi ya, kalau itu nggak mungkin. Itu kalau lu pakai buat tidur buat apa ya ini? Buat ngapel aja keren, masa ibadah gak keren sih mas? Ah gue dulu ngapel biasa aja pakaian gue sehari-hari. Gak pernah gue berusaha memperbaiki penampilan hanya demi wanita, gak pernah. Memperbaiki hati doang di awal. Pondoknya Alfala bukan? Iya, Alfala Pelosok. Mas boleh jadi relawan pantauan arus mudik? Boleh, silahkan. Ntar kita berbagi info di media sosial. Mau mas bagi-bagi sarung? Iya ya, boleh juga. Gimana bagiannya mau lebaran? Kenapa sarung perokok pada bolong mas? Yang nggak ngerokok aja bolong sarungnya. Nggak bolong lo masukinnya gimana? Belakangku ini kamar mandi. Kalau BAS jatuhan ini agak lama mas. Terus dia kalau gitu ya? Kalau atas langsung aduh. Dulu lu pernah nggak lu ada sales sarung yang modelnya nawarinnya terus ditusuk jarum digeret-geret itu? Iya. Pernah ada nggak lu? Iya, cuma mereknya apa? Itu kok bisa begitu ya? Nggak tahu tuh ban. Jadi dulu kalau atraksi Ji, sarung itu sama dia ditusuk pakai jarum nih, apa paku, udah gitu digeret cuma seret begitu, tembus, tapi kagak rusak sarungnya, bisa ya? Aneh juga gue itu. Apa ada triknya kali? Sulap kali. Zaman gue mondok dulu banyak orang aneh. Zaman kita ya sarung itu ya Cirebon HMM, HDS, Iya.
Jarum Cirebon. Gue pernah taruhan sama temen gue, ini gue ceritain boy, ini nyata, wallahi ini nyata udah depan mata, karena gue taruhan sama dia bayarin pecel, nasi pecel boy. Pagi ada temen gue namanya Arif, almarhum, meninggal, udah meninggal. Dulu warung, lu tahu warung Lastri kan? Bukan ya. Warung Lastri depan sana yang arah Kedawung, Iya. nah kiri jalan. Makan di situ, makan pecel pagi. Dia tiba-tiba nyeletuk. Yang ini gue ntar berdiri di pojok bangku, kalau misalnya gue bisa berdiri kagak jatuh, dia bilang, lu bayarin ya nasi pecel gue lagi nggak punya duit. Dia bilang, iye, begitu. Beneran dong, lu tahu kursi warteg kan yang panjang itu, mustahil boy, lu dudukin aja kebalik itu ujungnya, kalau lu dudukin ujungnya itu kebalik pasti kursi. Dia kagak, dia jongkok di tengah-tengah, udah gitu dia melipir ke pinggir pol, terus dia berdiri. Itu kursi kan begini modelnya ya ujungnya ya. Nah, ini kalau diinjak kan jempol lagi ya. Kagak berdiri utuh boy. Gila nih orang kayak punya ilmu peringan tubuh. Akhirnya ya itu, gue bayarin makan. Orang zaman dulu, zaman gue masih di pelosok, aduh banyak orang aneh boy. Warna hitam sarung hammer, siap. Pertama ketemu Mas Rian juga sarungan, sumpah tereran-eran sampai backgroundnya Mas Rian. Kalau nggak dikasih tahu Kang Anyon malu profil bang. Ya emang gue kemana-mana sarungan, lebih nyaman. Dan orang jadi nggak segen. Kalau gue rapi-rapi, emang lu pengen lu ngeliat gue pakai jas kemana-mana, ntar lu segen deketin gue. Mas kenapa kalau live malam nggak pernah siang, kan puasa? Gue nggak ngerokok, lu suruh nge-live ogah banget. Pernah pakai sarung cap Samarinda? Kayaknya pernah, kayaknya. Amat tapi sarung mas tapi jadi barang. Lu tau gak sih? Gue juga pernah dulu ya, makan pecel kan ada mie-nya ya. Gue nggak pakai nasi, mie aja gue bilang di Lastri. Mie sayur pecelnya sama pecel. Makanya gue tuh enek makan pecel, makan sayuran bukan karena gue nggak suka boy. Lu bayangin aja 5 tahun gue di pelosok, tiap pagi gue makan pecel. Bayangin. Iya itu doang. Karena adanya cuma itu kalau di Kediri pagi. Makanya jadi bosen, empet boy. Bisa masak yang lainnya kalau paingan. Gue buka mie-nya pas gue udah aduk-aduk, gue pengen makan, gue belah tuh mie gorengnya. Mie goreng yang Milko itu, bukan mie goreng Indomie, bukan. Tengahnya ada kecoa, weh. Boy, ada kecoa, gue langsung innalillahi wa inna ilaihi. Padahal ya Allah, gue sampai sekarang kalau masih ingat, bayangin udah makan dikit atasnya gitu, pas gue gali-gali lagi ada kecoanya tiduran. Gitu marah juga enggak. Gue maaf, ada kecoanya saya nggak bisa habisin, gue bayar. 059. Gue orang nggak mau marah gue untuk hal-hal kayak gitu tuh gak. Yang agen gitu. Lagi makan. Udah pengen habis, lapisan terakhir gue angkat malah ada kecoanya tiduran. Itu angkatannya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mas Rian nggak seperti Ucup ya, Ucup siapa? Dibayar ya bayar lah mas. Kasihan orang jualan. Nggak ada orang yang sengaja mau jualan ada kecoa dalamnya, itu nggak ada. Ya mungkin lagi nggak sengaja, tapi gimana caranya kan kecoa bisa di situ ya? Heran juga gue. Kalau semut masih masuk akal lah. Kecoa. Saya Rona dari Bintaro, driver Gojek Lebak Bulus. Siap mas. Waalaikumsalam, mudah-mudahan rezekinya lancar, gacor. Buatan diganti mas? Enggak lah, orang udah mau habis boy. mau habis ganti gimana? Kalau masih baru dibuka doang minta ganti sih oke lah. Orang udah mau habis. Dari mas udah. Lihat video yang senam kesehatan, menghibur banget itu mas. Oh Alin dah. Mas dan rokoknya apa? Ini diplomat Bismillah. Mas M40 kemana? Emang kemana? Oh kan yang celakaan itu M40 ya? Udah nggak ada. Udah dicacah.
Mas Batu Retno angkatan sore udah full ya sampai Mas sampai tanggal 30 itu udah habis semua jurusan kecuali bis tambahan lah. Bis tambahannya itu non toilet. Harganya beda, lebih murah. Mas Rian pas mau di Ploso di bawah pohon beringin, emang pohon beringin di mana? Emang ada pohon beringin? Hafal 1. Emang pohon beringin itu bukan. Yang depannya Yejin bukan apa ya? Ponasmo ya. Mas enak capek fisik apa capek pikiran? Waduh, gua kalau capek fisik, capek pikiran pasti capek fisik. Sepaket itu kalau gua. Mau mampir Mas pas Mas di Agra cuma malu. Mau mampir pas Mas di Agra. Agra. Siapa? Mas ada 92 lama banget repair. Kan karena pekerjaannya HR yang di sono banyak, nggak ngurusin 192 doang. Dulu emang gue setiap kalongnya dari tadi jadi ya ngecat begitu juga dari tadi. Siapa? Kalongnya Wah ya kayak gini mah jangan mikirin bis jatah Jis. Yang ada aja jalanin. berapa? Anak-anak juga udah gue bilangin. Ah, Mas Rian mau nanti gosop atau Mas gosop itu bukan ditakzir. Gosop itu orang yang biasa minjem barang kita nggak ngomong tapi dibalikin, beda sama maling. Jadi kalau gosop itu minjem barang lu tapi nggak ngomong, terus dibalikin lagi sama dia, itu gosop. Itu nggak boleh, dosa juga sama. di telepon suruh ngeliat. Kalau takzir itu hukuman. Terus harus foto. Oh alah Agra Kalimalang mau mampir. Gila kenapa malu? Ketemu gua kok malu. Ini gua udah waktunya cukur juga nih. Sampai harus sampai mepet lebaran masih di sini. Mas kabar Mas Kunto gimana? Kenapa tanyain gua? Air kecepatan dekat pokoknya sama aja, perasaan kamu aja. Masih bus yang kebakaran gimana Mas? Ya rebuild lagi. Mas minat gak kalau nantinya diundang bintang tamu di podcast Om Deddy? Mau ngomongin apa? Gak ada korelasinya dunia gue sama dunia dia. Sering gosok sendal mesti, ya itulah. Itu salah satu dosa yang biasa kita lakukan, bro. Minjem mangsi, kalau lagi pondok ya minjem sajadah, nggak ngomong, bahasanya nggak minjem, make.